Oke, halo teman-teman semua. Semoga nih teman-teman di sini yang nanti nonton acara kita kali ini dapat ilmunya nih hari ini. Jadi kita lagi ngadain podcast, formasi podcast episode ke-5 bersama narasumber yang keren abis nih di sini. Nah, di sini ada Kak Atika. Jadi boleh dong Kak Atika sapa dulu teman-teman yang bakal nonton ini nanti. Halo guys, saya alumni ekonomi juga. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang banyak ya, Dil ya. Iya. Jadi di sini izin memperkenalkan kakak juga. Dari yang saya lihat ini nih di CV kakak, di sini kan ada menang-menang lomba gitu ya. Nah yang saya highlight itu di 2019 itu pernah menang juara 1 lomba debat pendidikan tingkat mahasiswa se-Indonesia. Lalu juga ada sebagai pembicara terbaik 1 kompetisi debat mahasiswa se-Kalimantan. Jadi kalau teman-teman tahu topik kita hari ini kita bakal bicara tentang public speaking yang mana relate benar nih sama pengalaman-pengalaman dari Kak Atika ini gitu. Kak Atika ini juga alumninya formasi ya dulu Kak. Nah, boleh nih Kak Atikanya udah kenalin diri tadi kan ya, namanya Kak Atika Wulandari Putri. Sekarang saya nih yang kenalin diri. Oke, jadi kenalin teman-teman, nama aku Dila yang akan memandu forecast kita pada kali ini. Nah, Kak Atika kira-kira udah siap nggak nih ditanya-tanya nih tentang public speaking? Gila, udah siap belum nanya? Oke, udah siap. Oke, kita mulai dari yang krusial dulu, yang kayak ngerasa kenapa sih kita tuh harus public speaking, harus bisa public speaking. Jadi kalau menurut kakak, perannya public speaking nih manfaatnya secara profesional sama pribadi diri kita sendiri tuh kayak gimana sih kira-kira? Oke, sebenarnya begini, public speaking tuh saya rasa semua orang punya modal. Iya. Karena sederhana modal public speaking itu cuman modal mulut. Oh iya. Nah, sisanya public speaking itu wawasan. Iya. Kenapa sih sampai kita penting belajar public speaking? Sekarang sederhana gini deh. Kan pasti untuk teman-teman yang berkuliah juga setiap hari itu pasti akan berhadapan dengan yang namanya public speaking. Baik interaksi sama teman, interaksi sama dosen, atau berkaitan dengan tugas. Nah, sehingga kalau dari pribadi, pengalaman public speaking ini penting sebagai apa? Sebagai wujud interpretasi personal kita. Coba kamu bedain antara orang yang bisa public speaking dengan orang yang nggak bisa public speaking. Iya. Pasti pandangan orang, interpretasi orang lebih bervalue yang bisa public speaking. Meskipun kita tidak meng-underestimate yang tidak bisa public speaking. Iya. Karena gini Dave, ada juga tipikal orang yang pintar tapi diam gitu. Nah sayang, kalau menurut saya itu sayang. Biar pinter nggak seberapa, tapi kalau bisa public speaking, otomatis dia bisa diskusi. Iya. Ya itu kalau dari pandangan pribadi. Tadi ditanya dari pandangan profesional. Iya. Saya cerita dikit deh. Sebelum saya kan sekarang dosen di Universitas. Wah. Nah sebelum dosen di Universitas Oslo, saya itu bekerja di Jakarta juga. Oh iya. Di belakang layar, bagian finance di PT Indosino, perusahaan outsourcing pertambangan. Nah jadi pada waktu itu saya sedikit banyak kan pertanyaan teman-teman, kenapa sih Tik pindah dari Jakarta? Ya kan, karena kan ya kita tahu Jakarta kan meskipun bentar lagi nggak jadi ibu kota. Iya. Tapi kan Jakarta Kota besar ya, banyak peluang. metropolitan. Iya, gitu, banyak peluang. Ya sederhana, karena saya suka bicara sama orang. Saya suka berhadapan dengan manusia, bukan benda mati. Gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ya ini kaitannya dengan public speaking juga. Karena saya merasa saya senang ketika saya berbicara dengan orang, berdiskusi dengan orang. Sedangkan kalau misalnya di Jakarta, ya saya bicara juga dengan orang. Tapi 80% pekerjaan saya itu adalah kita harus tektok kan menghadapi benda mati. Iya. Kan kita juga tahu kan Iya, nah aku tahu dulu ada finance. keuangan dan lain sebagainya. Jadi ya beberapa bulan kerja di sana dan waktu itu keterima juga dosen. Baru saya di Pontianak baru di bulan Januari. Ini pas nih diundang formasi kan. Jadi pas udah di Pontianak ya langsung kita bahas public. Sederhana public speaking ngomongin. Oke, jadi tuh sampai jadi public speaking tuh jadi hobi gitu ya. Dan juga sekarang pas jadi dosen lebih banyak ngomong juga kan di kelas gitu kan. Jadi emang ketika jadi mahasiswa juga kalau dapat dosen yang ngomongnya tuh emang bagus itu nggak bikin ngantuk sebenarnya. Jadi emang nilai plus benar kakak nih. Oke, kita udah bahas pentingnya apa. Sekarang kita bahas tentang kesalahan-kesalahan umum nih yang kalau menurut kakak nih yang sangat-sangat fatal ketika public speaking itu salahnya tuh gimana gitu kira-kira. Sebenarnya begini, nah ini juga yang bikin orang takut untuk speak up dan belajar public speaking. Apa? Mereka takut salah menyampaikan. Makanya saya baik di manapun, baik di organisasi, ya kan karena sekarang mahasiswa juga biasa masuk undang saya, kayak Puntat. Terus baik ketika saya ngajar, saya selalu bilang, kamu jangan takut salah. Kamu ngomong dulu, nanti biar orang yang menilai salahnya gimana, benarnya gimana. Orang kan kadang begini,
Takut untuk bicara karena mereka nggak mau salah. Iya, betul. Atau takut bicara karena mereka takut disalahkan. Betul. Itu konsep yang salah. Itu yang pertama ya, kesalahan umum. Yang kedua apa? Ngeblank. Ngeblank. Iya. Dan ini semua orang pasti tahu kalau ngeblank masalah semua umat manusia ada gitu. Saya kasih tipsnya. Gimana tuh? Saya juga pasti pernah dong ngeblank. Iya. SMP belajar awal public speaking gitu kan. Sebelum pro lah ya. Ya nggak pro banget. Masih berproses. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ngeblank, sederhana sebenarnya. Kamu itu kenapa bisa ngeblank? Karena kamu tidak menguasai. Jadi kalau kamu nggak pengen ngeblank, satu kuncinya kamu sering olah vokal. Olah vokal bukan kayak penyanyi ya. Oh ya. Saya itu ya dia. Kalau orang ketemu saya di luar, saya itu sering bicara sendiri di atas motor. Bahkan sampai sekarang pun. Berarti sama abang-abang Gojek juga kayak gitu tuh? Sering bicara juga. Nah, maksudnya bicara sendiri maksudnya gimana? Misalnya nih contoh, ya kita bahas hal-hal yang lagi ada aja saat ini. Misalnya yang naik isu terkait dengan politik, ya udah ya coba kayak seakan-akan kita bicara berdiskusi dengan diri sendiri terkait politik atau terkait masalah ekonomi. Atau kalau kamu tipikal yang insecure, kamu takut dikira mungkin dalam tanda kutip orang gila, caranya kamu ngomong di depan cermin. Coba berbicara di depan cermin. Jadi jangan takut malu gitu untuk public speaking. Sisanya menurut saya tidak ada orang salah benarnya dalam public speaking. Karena public speaking ini kan sentuhan public speaking itu ke argumen. Ya kan, orang itu berbicara atas dasar argumen. Tapi saya tekankan sih untuk karena kita juga udah kalian dan adik-adik juga yang nanti nonton ini kan udah pada mahasiswa nih Pak. Iya. Ya kalau mau berbicara pastikan dulu yang kalian bicarakan itu adalah hal yang fakta. Jadi sebagai mahasiswa nggak boleh juga menyebarkan hoax. Iya, Jadi kesalahan umum yang sering terjadi kalau saya konklusikan, yang pertama tadi orang takut salah untuk berbicara. Kemudian yang kedua ngeblank sama gugup. Nah ngeblank sama gugup ini on the process lah. Iya. Nah, asalkan kamu terus mencoba, nggak malu dan mau terus bertanya. Apalagi kan formasi ini wadah yang cukup bagus ya, UKM yang cukup bagus lah untuk keilmiahan di Fakultas Ekonomi Bisnis Ultan ini. Jadi menurut saya ya selama kalian masih punya power, ya masih muda kan, Iya. punya power banyak dong. Coba aja berbagai macam hal. Karena kita nggak tahu passion kamu di mana. Kalau kamu nggak mencoba, kamu nggak akan tahu passion kamu di mana gitu. Dan waktu untuk saya ini ya, kalau saya bisa ulang waktu saya, kalau saya punya kantong Doraemon, Iya. saya pengen jadi mahasiswa lagi. Karena apa? Ketika kamu menjadi mahasiswa itu adalah masa-masa yang tidak akan pernah bisa kamu beli. Jadi kalau kamu jadi mahasiswa dan kamu tidak memanfaatkan itu dengan baik, wah sayang banget. Mubazir lah. Mazir waktu juga ya. Wasting time kalau kamu nggak bisa memanfaatkan itu. Oke, nah bicara tentang public speaking kan pasti banyak menyarankan tuh kita tuh harus pakai bahasa tubuh yang gimana gitu kan ya. Nah kalau menurut kakak tuh bahasa tubuh yang tepat tuh seperti apa gitu. Nah ada juga nih yang bilang kayak kita tuh harus kontak mata. Kalau pengalaman saya pribadi bisa nih ngomong dan keras bikin orang tuh perhatian ke saya, tapi mata nih nggak bisa yang kayak fokus ke mereka satu-satu, nggak bisa ngelihat gitu yang benar ke mata mereka, itu kendalanya. Jadi kalau menurut kakak tuh kalau udah pakai bahasa tubuh aja tuh kontak mata itu seberapa penting sih gitu? Kalau kita ngomongin gestur ya, Iya. gestur dengan eye contact itu memang kedua komponen yang penting di public speaking. Tapi untuk public speaking pemula, ibaratnya public speaker pemula, saya tidak mewajibkan itu sebenarnya. Yang penting kamu coba speak up dulu, kamu coba ngomong dulu. Karena ya saya tanpa terasa kita juga tadi udah memanfaatkan gestur dan itu proses begitu. Ketika kita sudah terbiasa dengan public speaking, kita sudah biasa berbicara di depan umum, seiring berjalan waktu, bahasa tubuh dan eye contact itu akan ikut bermain. Jadi itu adalah bentuk improvisasi sebenarnya. Coba juga mungkin adik-adik yang nonton lihat deh rata-rata orang, contoh deh misalnya yang udah pro banget, Mbak Najwa Shihab. Iya, sama. Nah, jadi kalau misalnya ngomong, ya saya perhatikan gitu. Kadang saya itu mengidolakan orang dan saya melihat bagaimana cara dia menyampaikan hal tersebut. Dan ataupun kalau misalnya di kampus kan kita juga ada Wadik 3 Pak Juanda yang improvisasi public speakingnya juga sangat bagus. Saya juga kadang-kadang melihat bagaimana sih cara beliau berbicara. Jadi ya untuk bahasa tubuh sebenarnya nggak ada yang paling perfect. Itu tergantung dengan kamu. Karena kalau bahasa tubuh kita perfect kan, entah beda konotasinya. Bukan mau public speaking, tapi mau seni tari atau musik. Iya kan? Karena kita merasa tersegmentasi atau terbatasi begitu. Ketika mau bicara, oh misalnya bicara apa ini harus seperti ini, Nah itu nggak seperti itu. Terus kalau untuk eye contact, menurut saya itu penting. Kenapa penting? Karena itu bentuk kita menghargai lawan bicara. Jadi eye contact itu adalah komunikasi yang sifatnya non-verbal. Kalau komunikasi verbal kan yang mana kamu bicara secara audio visual, ya kan? Tapi yang non-verbal seperti gerakan kamu. Contoh, kalau kamu lagi bicara dengan saya dan saya sambil guling-guling baring-baring, tentunya saya nggak menghargai kamu. Maka saya harus duduk seperti itu, ya kan? Dan kalau misalnya di dalam bicara, ya saya harus
sesekali memandang. Dan ya sesekali menyapa juga adik-adik yang nonton nanti begitu kan. Nah itu adalah bentuk saya menghargai. Sehingga eye contact itu jangan dijadikan beban Dil. Kalau kamu jadikan itu sebagai beban, maka pressure yang kamu olah itu tidak akan bisa baik kualitasnya gitu. Tapi kalau kamu jadikan itu sebagai challenging, sebagai tantangan, ya itu akan seiring berjalan waktu akan baik. Jadi untuk eye contact penting sebagai bentuk kita menghargai. Jadi jangan dipandang sebagai oh aku harus mandangin dia. Iya. Enggak, karena eye contact itu kayak kamu bicara. Dan saya juga sering sekali menerapkan eye contact ini strategi ya. Salah satu strategi dalam public speaking. Supaya apa? Supaya audiens itu paham akan apa yang kita sampaikan. Nah itu adalah salah satu bentuk eye contact. Mungkin sekarang selama menjadi mahasiswa, mungkin sering kali menyepelekan eye contact. Iya betul. Tapi saya pernah loh pakai metode ini. Ketika waktu ujian skripsi, Iya. saya sempat ditanya dan saya nggak tahu. Gimana tuh? Dan waktu itu ya saya memanfaatkan daya public speaking saya. Karena gini, kita public speaking itu harus sekaligus kita memaksa daya analytical kita. Public speaking dan analisis itu nggak bisa dipisahkan, Dep. Iya. Orang public speaking tanpa analisis, dia hanya akan bisa berbicara hoax. Jadi nggak terstruktur gitu ya. Struktur. Dan dia hanya bisa ngomong hoax yang nggak penting. Kan banyak juga orang yang tanda kutip omdo ya. Iya. Omong doang. Omong doang. Itu public speakingnya oke loh, real good. Tapi kalau kita kupas public speakingnya, belum tentu apa yang disampaikan substansinya itu berkualitas. Sehingga menurut saya, kalau memang ingin belajar public speaking, juga harus sering-sering tambah wawasan dengan membaca. Memang membaca tuh kuncinya gitu ya, buat tahu apa, biar nanti ngomong nggak ngomong kosong doang gitu ya. Dan tadi juga kalau kita pun mau ngasah eye contact kita juga itu berjalan seiringnya kita sering latih gitu ya, nggak bisa semuanya kayak dipaksakan harus pakai gerak tubuh semuanya disatukan, kayak nggak ada yang perfect gitu ya. Oke, kalau sekarang kalau tadi udah bahas bahasa tubuh, sekarang intonasi gitu. Kan saya bedakan gini kan, ada orang yang ngomongnya terstruktur gitu kan Kak, tapi ketika intonasi dia tuh kayak rendah, itu tuh kadang bikin orang ngantuk. Ada orang yang intonasinya tuh tinggi ketika dia misalnya presentasi di kelas lah gitu kan ya, dia pakai intonasi yang tinggi, tapi kadang agak belit-belit, tapi orang tuh jadi fokus ke dia. Jadi kalau menurut kakak nih, gimana sih intonasi yang bagus gitu kira-kira kalau buat kita tuh bagus gitu public speakingnya? Oke, berbicara intonasi dengan kelantangan itu berbeda. Dan ini yang harus kita kasih diskusi gitu. Kelantangan itu ya kalau saya bicara, kamu juga suara kita kan lantang. Oh iya. Iya kan? Tapi kita ada memainkan beberapa intonasi. Contoh, misalnya saya bilang tadi, ini penting loh, Dil. Agak diberi penekanan. Namanya intonasi, gitu kan? Nah, kalau saya berbicara seperti biasa ini tidak perlu intonasi karena bukan di poin yang penting. Jadi kalau ditanya seberapa penting sih Kak intonasi, sebenarnya intonasi ini penting. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memang cara bicaranya adalah flat voice, yang berbicara datar, tapi substansinya bagus, ya itu juga tidak masalah. Cuman ingat, kalau kita bahas public speaking, ini banyak bidang public speaking. Iya. Master of Ceremony, MC. dan ada debater. Saya bahas yang dua yang biasa aja. Mungkin yang banyak lagi, lebih banyak presenter, ya. Nah kalau MC dia harus punya kemampuan untuk memainkan intonasi dengan baik. Meskipun dia MC-nya bagus, tapi kalau dia nggak bisa intonasi, dia akan dipandang orang tidak bagus. Tuh. Nah sehingga MC ini memang harus memiliki intonasi bagus. Saya punya rekan dan juga dulu MC di Udisium ini itu namanya juga alumni formasi Kak Tri Nurbaiti. Oh. Beliau itu sering memainkan intonasi begitu pada saat MC dan sering dipakai, bahkan sampai hampir kami mau lulus beliau dipanggil lagi sudah jadi MC gitu. Cuman menolak pada waktu itu. Nah, maksud saya menggambarkan kasus itu apa? Itu penting begitu. Jadi kalau misalnya kamu ingin menjadi public speaker dan menekuni Master of Ceremony, kamu harus benar-benar memperhatikan intonasi. Beda halnya dengan kamu sebagai debater atau pendebat. Iya. Nah, kalau kamu sebagai pendebat, kamu nggak perlu intonasi. Yang harus dipentingkan dalam substansi ketika kamu public speaking adalah argumen kamu. Jadi intonasi penting, tapi ketika kalian sudah mulai menekuni profesi public speaker, kalian harus melihat job desk kalian itu sebagai apa. Sehingga nanti di situ akan paham mana proporsi, lebih penting intonasi atau isi, lebih penting isi atau intonasi. Sehingga intonasi itu sebenarnya dibutuhkan untuk dinamika aja. Benar kata Dila, supaya orang gak ngantuk. Iya. Karena coba kamu bayangin kalau kita ngomong 2 jam. Iya. Orang pasti udah kuap-kuap gitu kan. Iya, apalagi ngomongnya datar gitu kan. Nah apalagi misalnya kita ngomong, ya teman-teman semuanya dilihat. Ya ngomong juga ngantuk ya. Juga ngantuk begitu. Nah karena ya kalau saya sendiri pribadi, sebenarnya saya juga untuk mempelajari daya intonasi itu kurang. Tapi ya tadi saya bilang itu semuanya mengalir gitu saja. Makanya saya bilang ketika teman mau belajar public speaking, jangan dulu pikirin soal
package 3 in 1-nya. Masih eye contact sama gesturnya. Karena itu yakinlah itu seiring berjalan proses akan terjadi. Itu bakalan makin oke public speaking kamu. Yang penting pertama itu coba dulu. Nah nanti ya kalau kita sama kok seperti belajar bahasa Inggris. Iya. Speaking itu ada tahapan-tahapannya, ada basic, terus ada yang advance dan lain sebagainya gitu. Nah ketika kamu belajar itu sering berjalan waktu nanti akan ada penambahan peningkatan kualitas. Kalau kita nggak latihan terus, kita nggak tahu tuh salahnya di mana gitu ya. Kalau mau langsung perfect tuh kan nggak bisa gitu ya. Oke, nah ini juga ada nih penggunaan humor kalau misal dalam public speaking. Nah biasa kan orang kayak ngerasa kita tuh perlu nambah sedikit humor gitu biar orang tuh nggak bosan atau orang tuh kayak ya setidaknya ketawa biar nggak boring-boring benar gitu. Kalau menurut Kakak tuh penting nggak sih si humor ini? Terus gimana kalau orang yang kayak nggak terbiasa sama hal-hal yang humoris kayak gitu, tipsnya biar efektif tuh gimana lah kira-kira? Satu, kalau kita mau bawa isu humor di dalam public speaking, kita harus paham audiens kita nih. Itu penting. Kenapa? Karena banyak orang yang humornya nggak sampai karena audiensnya nggak kena. Contoh misalnya ya, kayak Dila akan menghadapi seminar proposal atau skripsi. Ya kan nggak mungkin humor di situ. Iya betul Iya. juga. Nah, nggak mungkin. Audiensnya siapa? Dosen. Nggak mungkin kamu humor di situ. Tapi kalau seperti Dila akan menghadapi audiens misalnya sesama rekan-rekan formasi atau mungkin dengan UKM yang lain, ya sedikit celupkan humor itu sangat penting menurut saya. Nah, jadi kalau ditanya humor itu penting apa tidak, satu harus paham audiens. Karena kamu jangan sampai humor di tempat yang salah. Wah, Nanti kesannya kamu tidak sopan ketika kamu sedang public speaking. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua, Kak, kalau misalnya saya pribadi ditanya apakah humor itu penting, menurut saya penting. Fungsinya humor itu untuk apa? Untuk mencairkan suasana. betul. Karena begini, orang ketika dia mengetahui public speaking, apalagi yang berbau akademis ya, misalnya contoh aja deh ketika saya di kelas, misalnya saya lagi ngajar dan lain sebagainya, kadang-kadang saya selipkan sedikit humor, meskipun kelas saya super tegang ya, karena maksudnya ya kita kan akuntansi dan dia belajar akuntansi begitu kan. Nah dan saya yakin juga kayak misalnya kalian sedang mubes. Iya besar. Ya itu kan dalam event yang serius ya, jangan humor dulu dong. Iya. Ketika kamu ada ice breaking ya mau masukin humor silahkan. Jadi kalau saya pribadi ditanya humor penting nggak Kak? Penting, tapi nggak penting-penting banget. Untuk beberapa event yang penting. Event yang harus serius ya kamu harus serius. Tapi ketika kita humor, kadang-kadang itu juga bisa merefreshingkan mereka. Sebagai bentuk refleksi kita juga dong, supaya kita nggak ngomongnya terlalu monoton. Nah itu juga sebagai salah satu bentuk poin plus ketika orang belajar public speaking, Dina. Kenapa? Karena kalau orang nggak belajar public speaking, dia akan kesulitan. Kapan ya saya harus manage time untuk berbicara serius? Dan kapan saya harus bisa masukin humor? Itu strateginya sulit loh. Karena apa?